Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo guys, halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya. Hari ini saya akan mengajari kawan-kawan sekalian tutorial gimana membuat video menghitung validitas data menggunakan Excel dan SPSS. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Jamal Ihsan. Saya di kelas 6B dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mengajari kalian sekalian dengan dosen saya, yaitu Ibu Dr. Ita Tiras Nurrojbani AMPD. Beliau merupakan dosen saya dengan mata kuliah Statistik Pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan mengajari kalian bagaimana menghitung validitas data dari Excel pertama ya. Nah, sebelum untuk mencari validitas data, di sini saya akan dulu mencari apa yang dibutuhkan, yaitu pertama yaitu nama kalian sendirilah atau nama kak saya saja. Nah, di sini ada nama saya di urutan nomor 23. Nah, di sini saya akan tandain di warna kuning. Nah, di situ saya akan melihat sampel saya. Sampel saya itu yang mana ya, Bang? Nah, sampelnya di ini ya. Nah, sampelnya tuh 35. Kenapa 35? Sesuai dengan kolomnya. Karena di sini kolomnya itu kan lumayan besar kan. Karena di sini ada beberapa nama dalam satu kelompok atau satu kolom. Nah, kebetulan saya di nomor 23, berarti di sampel 35. Jadi saya tandain warna yang sama aja ya biar lebih enak. Oh enggak, ini salah. Nah, suruh saya ganti warna putih. Oh nggak bisa, warna hitam aja. Nah, lebih jelas 35. Habis didapatkan sampelnya. Nah, kita cari di kolom sini yang sampel 35. Oke? Jika sudah dapat, jika sudah dapat, kita akan melihat dulu pernyataan dan nomor RSP. Nomor RSP saya tadi itu ialah 35. Di sini 1 sampai 35 kawan-kawannya, 35. Pernyataannya itu diberikan dari nomor 1 sampai nomor 25. Apa itu nomor RSP, Bang? Nomor RSP itu ialah nomor responding. Jangan lupa ya, nomor responding. Nomor responding itu ialah urutan dari nomor 1 sampai 35 yang sudah diinput datanya melalui kolom-kolom ini ya kawan-kawan nih, satu ini sampai ini ya 35. Oke, sip. Nah, sebelum itu kita akan mencari dulu total dari sampelnya kawan-kawan. Jangan lupa kita harus cari dulu sampelnya. Nah, gimana cara mencari hasil totalnya? Hasil totalnya itu kita menggunakan rumus sum kawan-kawan. Rumus sum ialah sama dengan sum. Nah, kita tandain kita tandain dari kolom satu ini ya kawan. Nah, satu saja, nggak usah semuanya. Oke, sip, oke, jika sudah kita enter. Nah, sudah dapat nih. Berapa tuh? 98. Nah, 98 ya kawan-kawan. Habis itu, biar kalian tidak ribet untuk menghitungnya satu persatu. Ini kan banyak nih sampai 35. Lebih cara termudahnya ialah kalian tekan, terus kalian blok satu. Nah, kalian blok dari sini sampai ke angka atau ke blok 35 ya kawan-kawan. Sap. Tada, sudah selesai. Nah, akan dapat nih kan lebih mudah, lebih praktis kawan-kawan. Selanjutnya kita kembali ke bagian bawahnya. Kita akan mencari yang namanya R hitung kawan-kawan. Karena sini ada tiga, yaitu pertama R hitung. Nah, R hitung. Terus R table. R table ya kawan-kawan. Baru bagian bawahnya ialah valid dan atau tidak valid kawan-kawan. Kita tulis V atau T. Oke. Nah, kita tandain tengah. Oke. Nah, selanjutnya kita mencari R hitungnya kawan-kawan. Apa itu R, Bang?
R itu adalah korelasi atau koefisien korelasi. Nah, jadi koefisiennya ini R hitung ini salah. Koefisien hitungnya kita itu cari menggunakan rumus Korel. Nah, caranya gimana? Caranya ialah tulis sama dengan, jangan tulis, bikin tanda sama dengan, terus kalian tulis Korel. Nah, Korel kalian blok, aduh mohon maaf kesalahan, ulang lagi, Korel, terus kalian tekan. Nah, habis udah kayak gini kan Dani, Korel array 1 atau dan array 2. Nah, kalian kan pergi ke function, insert function ini. Nah, habis itu kalian blok sap, turun ke bawah, turun sap. Oke, nah udah dapat bagian array satunya, lanjutlah ke array 2. Array 2 nya yang mana bang? Nah, array 2 ini itu kalian tengok tuh di bagian total ya kawan-kawan, ingat di bagian total sampelnya. Jadi kalian nanti tidak sulit untuk mencarinya kawan-kawan kalau kalian nggak menulisnya dulu tadi. Jika sudah kalian dapat, kalian blok, terus kalian dorong ke bawah. Nah, sudah dapat, jangan lupa kalian tekan F4. Biar apa? Biar tidak terjadi namanya error system. Karena kalau nggak kalian tandain itu, kalian nggak akan bisa nanti kalian menggunakan rumus cepatnya. Maka dari itu kalian tandain, bikin dulu tekan F4 pada keyboard kalian. Nah, jika sudah kalian tekan OK. Nah, itu didapatkan 0,7216. Nah, habis itu kalian tinggal geser saja dan tada. Nah, ini dia kawan-kawan, biar tidak terjadi yang namanya kerusakan atau bug atau error kawan-kawan. Karena kalau sudah terjadi error kalian pasti pusing. Ini gimana caranya bang? Ini gimana caranya? Udah kalian tengok saja di video sebelum saya tutorialnya ya. Nanti saya kirim atau saya kirim di deskripsi ya kawan-kawan. Nah, habis itu, nah kalian ini kan di sini Airtable-nya itu belum ada nih di kolom. Nah, kalian tuh cari dulu Airtable-nya itu di sini ya kawan-kawan. Nah, di sini kawan-kawan, kalian bisa lah kalian minta sama dosen kalian atau guru kalian, atau kalian cari sendiri di Mbah Google ini. Nah, di sinilah Airtable-nya kawan-kawan. Kan di sini Airtable-nya itu rumusnya yaitu DF sama dengan N. N itu apa bang? N itu adalah sampel kalian yang tadi saya jelasin tadi ya. Sampel saya itu kan tadi 35 kawan-kawan. Nah, ini kan sampel 35, ini 35 nih kan. Nah, 35 nih, nah 35. Oke, 35 kan. Nah, 35 dikurangin 2 berapa kawan-kawan? Yap, betul sekali, 33. Oke, kita cari dulu punya 33. Nah, ini kan udah dapat nih 33 nih. Nah, ini punya kita tuh melihat di bagian tingkat signifikannya itu kawan-kawan. Nah, kan saya lebih dominan menggunakan 0,05. Karena apa? Karena di Excel tadi hasilnya tuh ialah 0,7 kawan-kawan. Bisa sih sebenarnya menggunakan 0,1, tapi sebenarnya itu lebih dominan, kayak mendapatkan hasilnya lebih ribet kawan-kawan. Jadi lebih dimudahkan kita menggunakan 0,05 saja. Ingat ya, 0,05. Oke, kita kembali ke tadi, kita tandain saat. Oke, copy kembali ke tempat kolom Airtable. Nah, biar lebih mudah kawan-kawan, kita copy saat. Salah. Nah, kita tulis dulu saat. Oke, tandain, geser, sub. Nah, sudah dapat ya kawan-kawan. Ini sudah dapat. Habis itu kita menggunakan rumus kedua, yaitu di bagian valid dan tidak valid ya kawan-kawan. Rumusnya ialah bagaimana biar mendapatkan hasilnya yang valid dan tidak validnya, yaitu kita menggunakan rumus if kawan-kawan. Nah, kita tulis dulu sama dengan if. Oke, sip. Nah, habis itu sama kayak tadi di rumus R hitung kawan-kawan, kita masuk ke function. Nah, sip. Nah,
Di sini kalian harus perhatikan gimana biar ini valid atau tidak validnya ialah R hitung harus lebih besar daripada R table kawan-kawan. Kenapa seperti itu? Karena R hitung itu ialah dominan hasil dari yang kita buat tadi. Dari kolom pertama dan hasil totalnya. Maka di sinilah jawabannya 0,72 dan di situ adalah data yang sudah dihasilkan. Biar lebih validnya kita buat dulu ya. Kita tandain ini sama dengan sub. Nah, oke. Kita tulis ini adalah V atau valid. Nah, dan di bawahnya adalah tidak valid atau T. Oke, kita okekan. Nah, sudah keluar ya kawan-kawan. Ingat, lihat. Nah, sudah keluar. Kita tinggal geserin aja untuk melihat hasilnya ya. Sap. Wih, valid semua kawan-kawan. Tidak ada yang tidak valid. Ingat ya kawan-kawan, kenapa terjadinya valid dan tidak valid? Kita tengok baik-baik. Nah, di sini sudah melihat R table dan R hitung itu punya perbandingan kawan-kawan. Di sini kita lihat sendiri. R hitung lebih besar daripada R table kawan-kawan. Jadi bisa dipastikan di sini kenapa bisa terjadinya valid ya di situ ya bisa dilihat sendiri karena kan R table itu kan tadi saya sudah bilang kita mencarinya di sampel-sampel tertentu atau di tempat tertentu. Nah, di sini kita sudah melihatnya tadi sini. Punya saya kan 33 karena kan sampel saya 35. Jadi dikurangi saja 2. Karena sesuai rumusnya saja, ikuti rumusnya. DF sama dengan N kurang 2. N adalah sampelnya. Oke? Nah, sudah dapat ini semua. Oke, sudah tandain. Oke, sip. Sudah dapat ini, marilah kita masuk ke SPSS-nya kawan-kawan. Ya, ingat, sebelum masuk ke aplikasi SPSS-nya, kalian tandain terlebih dahulu biar tidak nanti lupa. Tandain, nggak usah disimpan, tandain saja. Karena kita mau masuk aplikasi SPSS. Oh, oke, sorry, itu ke semua kita blok. Oh, udah ke blok, oke. Oke, sudah ke blok. Oke, masuk ke aplikasinya. Nah, di sini kita tandain. Oke, terus kita tinggal copy paste. Aduh, broken kawan-kawan. Mohon maaf, jaringan saya jelek. Nah, pas, cantik banget dia. Oke, ini udah terkumpul semua. Kita lihat baik-baik, sap. Oke, ini dia hasilnya ya kawan-kawan. Nah, kan udah ada totalnya juga kan ini. Nah, habis itu kawan-kawan, biar lebih gampang untuk merubah var-nya ini kawan-kawan, kita balik ke variabel view. Nah, habis itu kita tekan name. Buat apa bang? Untuk ngeblok semuanya dari var 001 sampai 0026. Kita blok. Selanjutnya kita tekan contoh ctrl-f. Nah, jika sudah kalian ke sini baru kalian tulis var 000 menjadi x ya kawan-kawan, karena var itu adalah variabel. Jadi kita ganti dan replace all. Sub. Nah, jika sudah kalian close. Nah, habis itu kalian ini kan kita tadi cuma sampai 25 nih kawan-kawan. X26 nya itu kalian ganti jadi tulisan total. Sip. Nah, habis itu kalian masuk ke bagian analis. Sub. Habis itu di bagian Corel dan beri tulis cari bacaan bivariate. Nah, oke, sip. Nah, di sini kan kalian di sini ada di posisinya sekarang ini adalah di sebelah kiri. Anggap saja dia bagian variabel X. Nah, kita anggap dia di bagian variabel X. Kita
tekan CTRL A. Buat apa tuh bang? Kita blok semuanya nih. Nah kan udah sampai tuh blok. Terus kalian pindahkan nih. Ini ada tulisannya apa? Ada tanda gambar nih. Tanda gambar ke kanan. Ya kita tekan, sap. Masuklah dia ke variabel Y. Anggap aja seperti itu ya kawan-kawan. Nah habis itu kalian tekan OK. Oh my god. Oke, terjadi masalah. Kita ulang lagi. Seperti kayak tadi aja kawan-kawan. Sub. Tekan sub. Ayolah. Oh, sedang input data, mohon maaf kawan-kawan, tadi memang agak sengaja, mohon maaf. Oke, kita lanjut saja. Nah, kan ini kan sudah masuk nih di bagian correlationnya, udah bagian data-data validitasnya di SPSS. Nah, seperti ini ya kawan-kawan, kita lihat sendiri. Nah, totalnya di sini ya kawan-kawan. Sudah. Terus kita akan melihat datanya valid atau tidak valid di bagian SPSS-nya, ialah di signifikan. Nah, sig ini adalah signifikan ya kawan-kawan. Ingat, signifikan. Sedangkan n itu ialah sampel. Ingat yang tadi, n itu adalah sampel. Jadi, untuk melihat data itu valid atau tidak, kita hanya melihat dari data sebelumnya. Data saya yaitu 0, berapa nih? 0,3346 atau 0,33 saja. Oke. Kita masuk ke bagian sini, kita lihat sub. Untuk melihat ini semua valid atau tidak, signifikan datanya jika nilai total sama Airtable itu adalah bagaimana Airtable itu lebih besar ya kawan-kawan ketimbang dari signifikan itu sendiri. Nah, kita lihat di sini 722 ya kawan-kawan, berarti di sini valid ya. Nah, di sini valid ya kawan-kawan. Bagaimana caranya biar dia tidak valid, Bang? Karena caranya ialah kalian hanya perlu melihat di bagian angka-angka tertentu. Misal kayak dia itu 0, di sini. Kalau jika di sini ada tulisan 0, itu sudah dipastikan tidak valid kawan-kawan. Karena punya saya di sini semuanya valid, otomatis data di sana juga akan mengkonfirmasikan bahwasanya di sini juga valid katanya. Nah, lihat 0,00 sekian gitu loh, karena dia nilainya Airtable tuh lebih kecil kawan-kawan. Nah, seperti itulah dia. Kalian boleh lihat sendiri. Nah, saya mau tandain juga. Oh, nggak bisa. Udah, ini kalian tengok sendiri. Nah, yang oke. Baik, udah jelas. Nah, itulah dia tutorial dari saya cara membuat validasi data menggunakan Excel dan SPSS kawan-kawan. Mungkin itu saja kawan-kawan dari saya. Mohon maaf apabila saya menyampaikan tidak lengkap, dan mohon maaf juga jika tutur kata bahasa saya yang tidak sopan dan tidak baik. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.